Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pada Pak dosen, selaku dosen pengampu pada mata kuliah studi hadis, yaitu Bapak Haji Muhammad Firdaus, LC, MA, PhD, dan yang saya hormati rekan-rekan, Bapak, Ibu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 3 dipercaya untuk berdiskusi dengan tema kritik sanad, yang mana poin-poin dalam tema kritik sanad ini yang akan dibahas yaitu tentang pengertian sanad, kemudian kriteria kesahihan sanad, dan menilai perawi serta ilmu yang terkait dengan sanad. Kelompok kami yaitu kelompok 3 ada beberapa nama, yaitu saya, Mansoni, dan Pak Legi Yoga Salsabi. Izin Pak Legi saya untuk memandu jalannya diskusi pada hari ini dengan tema materi kritik sanad. Ya Pak Ustaz. Mudah-mudahan diskusi pada hari ini membawakan khasanah keilmuan tentang hadis. Baik saya selaku pemakalah dan Pak Legi beserta Bapak Ibu mudah-mudahan mendapatkan mendapatkan penjelasan terkait materi kritik sanad ini. Sebelum kita membahas makalah atau materi pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silakan Pak Legi untuk menguraikan atau menjelaskan materi diskusi pada hari ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Legi Yoga Salsabi, beserta rekan saya tadi yang membawa acara yaitu Pak Matsoni. Makalah hari ini yaitu kritik sanad. Yang pertama saya hormati Bapak dosen Haji Muhammad Firdaus, LC, MA, PhD. Di sini kami akan coba menerangkan tentang kritik sanad. Bila nanti ada masukan atau pertanyaan, nanti setelah saya memaparkan semua penjelasan tentang makalah ini. Baik. Next ya Pak. Kok pecah ya Pak? Dibaca nggak apa-apa secara baik. Di sini ada di luar. Baik, pertama pendahuluan yaitu hadis adalah hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang ditransformasikan melalui periwayatan yang mana pembukaannya secara resmi baru dilakukan pada abad kedua Hijriah. Persoalannya adalah tidak semua hadis diperoleh dengan kemufakatan antara perawi satu dan lainnya, mutawir atau mutawir. Karena seumpama periwayatan hadis sama dengan Al-Quran, dalam kemutawirannya niscaya istilah sahih, hasan, doif tidak akan muncul ketiga riwayat ini karena umumnya hadis banyak yang berstatus ahad atau masyhur, aziz, dan gharib. Ya Pak, next. Dalam berbagai kitab ulum al-hadis dijelaskan bahwa suatu hadis dihukumi sahih apabila memenuhi 5 persyaratan, yaitu sanadnya muntasil, artinya tiap-tiap perawi bertemu dengan marwi anhu. 2, semua perawinya adalah seorang adil, yakni benar dalam ijtihad, berbakti pekerti mulia, jauh dari perbuatan maksiat, dan gigih dalam mempertahankan muru'ah. 3, rawi-rawinya semuanya terdiri dari orang-orang yang dabit, artinya para rawi tersebut dalam keadaan sadar tak kala menerima hadis, paham terhadap hadis yang ia terima, dan mampu melihara keaslian hadis-hadis yang ia terima sejak menerimanya dari guru sampai saat menyampaikannya kepada murid. Yang keempat yaitu tidak syad, artinya tidak berlawanan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih rajih. Dan yang terakhir tidak berilat atau tidak memiliki cacat yang menggugurkan kesohiannya. Ya Pak, next.
pengertian tentang kritik sanad tersebut yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti sandaran dan pegangan. Dalam mana Atakan 1992 ayat 207. Bentuk jamaknya adalah asnad. Secara bahasa sanad juga berarti atau puncak bukit yang menurut itunya artinya. Menurut istilah sanad dimaknai dengan jalan yang menyampaikan kepada matan atau teks hadis. Maksudnya sanad adalah rangkaian perawi yang menukilkan teks hadis dari sumber pertama. Kata ini dipergunakan dalam istilah ilmu hadis karena makna sanad cara bahasa dipandang dengan perbuatan para perawi hadis dan atau ulama hadis. Seorang perawi yang hendak menukilkan sebuah hadis biasanya akan menyandarkan sanad tersebut pada perawi yang berada di atasnya atau gurunya. Demikian seterusnya kepada akhir pucuk sanad juga dikarenakan ulama hadis telah menjadikan rangkaian perawi hadis sebagai pegangan atau ke sebahagian syaratnya. Kriteria ya Pak, next Pak. Untuk menilai kriterianya yaitu sanad bersambung. Yang kedua periwayat bersifat adil. Yang ketiga periwayat bersifat dabit. Yang keempat terhindar dari isnad yang syad. Yang kelima terhindar dari ilat. Penjelasannya tadi sudah saya jelaskan di awal yang kalau masalah ini. Oke, next Pak. Mayoritas ahli hadis menggunakan pengertian hadis sahih yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Salah, yaitu hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya. Direwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit, berasal dari perawi yang juga adil dan dabit hingga pada akhir sanad serta tidak terdapat syad atau kejanggalan dan ilat atau cacat tersembunyi. Oke, next Pak. Untuk menguji dan menganalisis secara kritis apakah histori hadis dapat dibuktikan kebenarannya dari Nabi atau bukan, pendapat M. Syuhudi Ismail, hal ini sangat penting karena kedudukan kualitas hadis erat sekali kaitannya dengan dapat atau tidaknya hadis tersebut dijadikan sebagai hujah agama. Kritik hadis penting dilakukan berdasarkan pertimbangan teologis, historis, dokumenter, praktis, dan pertimbangan teknis. Umat Islam berkeyakinan bahwa hadis memegang posisi sentral dari hukum Islam karena bukan sekedar sejarah tentang kehidupan Nabi saja. Maka mereka terdorong untuk memelihara dan menjaga hadis dari pemalsuan. Beberapa gerakan ingkar al-sunnah telah muncul pada zaman Al-Syafi'i pada tahun 204 Hijriah dan masih dilakukan oleh pemikir kontemporer seperti Taufik Siddiq dalam majalah Al-Mana, Ismail Azam, Gulan Ahmad Parviz, dan lainnya sebagainya. Next, Pak. Udah habis ya, Pak? Ya. Dah. Demikian Baik. penjelasan singkat secara kami ya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Legi atas uraian atau pemaparan penjelasan materi diskusi terkait kritik hadis. Sedikit saya menambahkan terkait uraian diskusi pada hari ini. Yang pertama, untuk perlu kita ketahui beberapa poin terkait kritik sanad yang harus kita ketahui dan pahami adalah pertama, hal kritik sanad, pengertian kritik sanad. Dan terkait pengertian kritik, sudah kita ketahui bahwasanya kritik itu di sisi lain tanggapan atau mengoreksi dan lain sebagainya. Kemudian pengertian sanad. Sanad yang sudah dibahas kemarin oleh kelompok yang tadinya kelompok 4, kemudian meminta izin untuk diskusi lebih awal kemarin, yaitu tentang metode sanad kalau nggak salah ya, tentang metode dan penelitian sanad. Nah, kita ketahui bahwasannya pengertian sanad itu sendiri adalah yang simpelnya adalah sandaran atau pegangan. Itu simpelnya dari pengertian sanad. Nah,
dari pengertian sanad yang sudah kita pahami, kemudian masuk dalam poin ada kriteria kesahihan sanad. Seperti apa sih dan pemahaman terkait kesahihan sanad? Nah, kriteria kesahihan sanad yang kita ketahui adalah ketika hadis telah menyebar dan pemalsuan yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW semakin banyak, para ulama menganggap telah menjadi kewajiban mereka untuk melakukan penelitian dan penilaian terhadap hadis. Nah, kriteria kesahihan hadis, sanad, yaitu ada 5 poin yang tadi sudah dijabarkan, diuraikan oleh Pak Legi. Yang pertama, sanad. Sanadnya harus bagaimana terkait masalah kesahihan hadis? Sanadnya harus bersambung. Dari runtutan awal sampai akhir harus bersambung. Kemudian ada periwayatan. Periwayatannya harus bersifat adil. Adil dalam artian ialah perawinya muslim, kemudian baligh, berakal, dan tidak melakukan perbuatan fasik atau tidak melakukan perbuatan yang merusak moral. Itu periwayatan yang bersifat adil dalam kriteria kesahihan sanad suatu hadis. Kemudian poin yang ketiga dari kriteria kesahihan sanad yaitu periwayat bersifat dabit. Nah, dabit yang kita ketahui dan yang kita pahami ialah periwayatan perawi tidak bertentangan dengan perawi lainnya. Hafalannya kuat atau tidak jelek atau tidak lemah dan jarang salah, kemudian tidak lupa dan tidak keliru. Itu yang dimaksud dengan periwayatan yang bersifat dabit. Nah, kemudian kriteria kesahihan sanad yang poin keempatnya adalah terhindar dari isnad yang sad. Nah, isnad yang sad ini adalah tidak adanya kejanggalan. Itu yang kami pahami. Dan kriteria kesahihan sanad yang poin kelimanya adalah terhindar dari ilat. Nah, para bapak dan ibu semuanya pasti tahu yang namanya ilat. Ilat secara pengertiannya adalah cacat sembunyi. Nah, itulah 5 kriteria kesahihan sanad. Kemudian dalam poin diskusi pada hari ini terkait kritik sanad, kemudian kriteria kesahihan sanad, dan ada bagaimana caranya menilai perawi. Nah, menilai perawi di sini adalah pertama adalah kita harus tahu kepribadian seorang perawinya. Masuk dalam poin kriteria kesahihan sanad. Kita harus mengetahui kepribadian seorang perawinya. Adil atau tidak. Kemudian kekuatan hafalan sang perawinya. Kita harus tahu. Nah, seorang perawinya ini dia kuat nggak hafalannya? Nah, ataupun nanti dia hafal hadis. Akan tetapi dia pelupa. Dia seorang ahli hadis, hafal hadis, akan tetapi pelupa. Nah, itu nanti bagaimana? Nah, maka di sini kita membutuhkan ilmu al-jar wa al-ta'dil. Dan banyak ilmu-ilmu yang lain yang mendefinisikan tentang ihwal para perawi. Nah, kemudian 5 yang harus kita pahami dalam diskusi pada hari ini yaitu ilmu yang terkait dengan sanad. Dari awal pengertian kritik sanad, kemudian bagaimana caranya ada berapa kriteria kesahihan sanad dan menilai perawi, serta yang kelima adalah ilmu yang terkait dengan sanad atau ilmu yang terkait dengan hadis. Nah, kemarin
para pemakalah diskusi sebelumnya, kemudian dijelaskan oleh Pak dosen, bahwasanya banyak sekali kitab-kitab atau buku-buku yang membahas, menjelaskan tentang ilmu-ilmu hadis. Ya, salah satunya adalah tentang kritik sanad yang kita ketahui adalah ilmu rijalul hadis dan kitab-kitab ilmu yang lain. Nah, mudah-mudahan diskusi pada hari ini dengan tema atau judul kritik sanad ini menjadi pendorong Bapak Ibu memunculkan sebuah penasaran yang akhirnya menimbulkan pertanyaan yang ingin diketahui oleh Bapak Ibu. Maka dengan segala hormat kami persilakan. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Legi yang sudah menjelaskan dan menguraikan materi pada hari ini. Silakan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan diskusi pada hari ini hidup seperti diskusinya Pak Eka dan Pak Hasan Rifki. Assalamualaikum Pak Marsoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini. Siap. Punten Pak Marsoni. Tadi setelah mendengar pemaparan Pak Marsoni yang begitu panjang lebar, ada yang menarik nih yang perlu saya tanyakan. Tadi kan sudah dijelaskan dengan begitu detailnya kriteria kesahihan sebuah hadis. Sementara ini kan materinya tentang kritik sanad. Nah, sanad itu kan ada para perawi hadisnya, berarti kan. Yang perlu saya tanyakan tadi kan di awal sama Pak Legi dijelaskan tentang hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir yang disyaratkan para perawinya hafal hadis atau membacanya dari apa yang ditulis pada orang yang dibawanya. Namun bagaimana Pak tadi yang sesuai dengan yang dijelaskan Pak Marsoni? Ini bagaimana Pak kalau perawinya tadi mengalami gangguan, pada tadi udah dijelaskan sama Pak Marsoni. Tetapi seandainya kenapa perawinya itu mengalami gangguan padahal pada saat dia dulu hafal hadis, hafal dia hadis. Tetapi pada saat setelah dia hafal hadis ternyata dia mengalami gangguan pikiran. Nah, bagaimana nih tentang sanad yang dia sanad hadisnya itu bisa diterima atau tidak kalau memang kejadiannya seperti ini gitu. Karena tadi Bapak sudah menjelaskan memang ada kriteria tidak cacat, tetapi nih sebelumnya dia itu tidak cacat, hafal Al-Quran, bahkan jadi perawi gitu. Nah, kemudian ada gangguan pikiran. Nah, bagaimana nih sanad hadisnya bisa diterima atau tidak? Mohon penjelasannya Pak Marsoni. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arifin atas kelengkapan dalam diskusi pada hari ini. Dan mungkin sebelumnya Pak Legi mungkin yang akan menjawab dari keinginan tahunya Pak Arifin hal masalah dia seorang ahli hadis, dia seorang penghafal hadis, akan tetapi karena bertumbuhnya usia dan lain sebagainya, akhirnya dia beliau mendapatkan mengalami gangguan pikiran atau kejiwaan. Sebelumnya beliau hafal hadis, akan tetapi beliau di kemudian hari mengalami gangguan pikiran atau kejiwaannya. Nah, bagaimana dengan status hadisnya beliau atau keperawiannya beliau? Pak Marsoni dibantu dulu, coba saya lagi cari. Baik, sebelumnya sedikit yang saya ketahui ketika saya membaca beberapa referensi kalau masalah seseorang yang hafal hadis dan kemudian seorang itu mengalami gangguan pikiran atau ada hadis mutawatir yang disyaratkan para perawinya hafal hadis atau membacanya dari apa yang ditulis kepada orang yang di bawahnya, kemudian
si perawinya mengalami gangguan pikiran atau kejiwaannya. Nah, itu seperti apa? Terima kasih Pak Arifin sudah mengingatkan saya untuk mencari jawaban dari referensi-referensi pertanyaan tersebut. Yang pertama dan yang kita ketahui bersama bahwasanya para ulama atau sebelumnya kita membahas masalah hadis mutawatir tersebut terlebih dahulu. Hadis mutawatir adalah apa yang diriwayatkan oleh orang banyak di mana tidak memungkinkan semua bersepakat untuk berdusta di antara mereka sampai akhir sanad. Dan riwayatnya bersandar pada kelima indera tersebut. Dengan demikian, maka tidak ada kemungkinan para perawinya yang tidak tepat atau salah. Karena sekiranya seorang perawi itu hafalannya karena sekiranya seorang perawi hafalannya jelek atau lemah, maka akan banyak perawi yang bersepakat pada satu kabar jadi dapat saling menguatkan. Nah, bagaimana kalau sekiranya menemukan seorang penghafal hadis akan tetapi di kemudian hari terjadi gangguan kejiwaan. Nah, para perawi bersepakat atau para pakar hadis telah membuat persyaratan yang mungkin begitu ketat untuk menerima periwayatan seorang perawi. Kenapa? Karena ditakutkan akan terjadinya seperti hal yang tadi disampaikan oleh Pak Arifin. Dengan memperketatnya persyaratan-persyaratan dalam menerima periwayatan seorang perawi, maka hadis tersebut akan menjadi kuat dalam hafalannya, kemudian bisa menjadi hadis yang mutawatir. Nah, dari musyawarahnya para pakar dengan membuat beberapa persyaratan untuk dapat menerima para periwayatan seorang perawi, itu menjadi ketelitian dan kehati-hatian dari seorang perawi untuk menjaga hafalan dan daya ingatannya untuk menjadikan hadis itu menjadi hadis yang sahih ataupun hadis yang mutawatir. Nah, dari persyaratan penerimaan para periwayatan seorang perawi diantaranya adalah satu yang tadi sudah disampaikan, semua perawinya harus adil, mencakup selamat dari sebab kefasikan dan pelanggaran yang tidak etis. Kedua, sempurna dengan tepat periwayatannya sesuai dengan apa yang diriwayatkan. Ketika sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, di mana pada setiap perawi mendengarkan langsung dari orang yang di atasnya. Yang keempat, hadisnya selamat dari keganjilan dalam sanad dan matanya atau isi hadis. Kemudian perawinya itu berbeda dengan orang yang lebih kuat darinya. Yang kelima, hadisnya selamat dari ilah, penyakit, cacat, dari ilah dalam sanad dan matanya. Ilah adalah sebab tersembunyi yang dapat menggugurkan keabsahan hadis, di mana hal itu diketahui oleh para imam yang kredibel. Jadi, dari apa yang sudah disampaikan terkait pertanyaan Pak Arifin,
ketika mendapatkan menemukan atau mendapatkan seorang perawi yang mengalami gangguan pikiran, maka para pakar tidak seujug-ujugnya menerima ucapan atau tulisan atau hadis yang disampaikan oleh perawi yang mengalami gangguan pikiran. Nah, untuk mencegah hal itu, inti dari jawaban itu tersendiri adalah para pakar hadis bersepakat bermusyawarah membuat persyaratan yang ketat untuk menerima para periwayatan seorang perawi. Yang mana persyaratan-persyaratannya yang tadi yang sudah diuraikan. Intinya seperti itu Pak Arifin. Jadi tidak akan sekonyong-konyongnya para ahli hadis atau yang ditugaskan untuk menerima hadis atau perawinya tersebut. Karena harus melewati beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh para pakar hadis. Terima kasih. Semoga Pak Arifin tidak puas, yang akhirnya kita bersama-sama mencari jawaban itu tersebut. Puas. Terima kasih Pak. Terima kasih juga ke Pak Arifin. Baik, mungkin itu dari uraian jawaban saya. Mungkin ada sahabat atau Bapak Ibu yang mendapatkan referensi untuk menambahkan jawaban saya dari pertanyaan Pak Arifin. Terima kasih. Atau mungkin ada yang ingin bertanya kembali, dipersilakan. Izin bertanya boleh? Pak Kiai. Silakan. Siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang kriteria kesahihan hadis. Ada 5. Nah, di poin kelima tentang ilat itu cacat. Pernah belajar tapi saya lupa, mohon diingatkan kembali terkait tentang ilat ini, ilat yang seperti apa begitu, ilat secara fisikah atau non fisikah, selain tadi yang sudah ditanyakan oleh Pak Arifin, seperti lupa gitu, apa itu termasuk ilat atau ada ilat-ilat yang lain gitu, ada tidak sih semacam jenis-jenis ilatnya gitu, baik secara fisik dan non fisik. Oke, terima kasih Pak Kiai. Baik, terima kasih. Saya urai kembali apa yang ditanyakan oleh Pak Rusli. Rusli ingin mengetahui apa yang sudah tadi diuraikan terkait kriteria kesahihan sanad. Yang mana yang sudah kita ketahui dan simak bersama, kemudian dilihat dan didengarkan. Kata Pak Rusli bahwasanya kriteria sanad itu tadi pemateri menguraikan ada 5 kriteria. Yang pertama adalah sanad, riwayat bersifat adil, riwayat bersifat dhabit, dan 4 terhindar dari isnad yang sad. Yang kelima adalah terhindar dari ilat. Nah, yang ingin diketahui lebih mendalam lagi terkait kriteria yang terakhir, yaitu kriteria kelima, yaitu kriteria ilat. Nah, kriteria ilat ini sebenarnya lebih ada jenis-jenisnya atau tidak? Atau kriteria ilat ini apakah lebih ke fisik apa non fisik, kan begitu? Nah, dari kriteria ilat ini ada enggak sih jenis-jenis ilat, gitu kan? Kalau di kriteria sanad kan, atau tadi kan sudah jelas kriteria sahih ada beberapa kriteria. Nah, ini lebih diuraikan kembali. Yang lebih dipertanyakan adalah
apakah ada ilat fisik dan non fisik, dan adakah jenis-jenis ilat? Nah, mungkin dari pertanyaan ini, marilah kita sama-sama untuk menggali referensi dari sebuah jawaban pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak. Nah, sebelum kepada Bapak Ibu disandarkan atau di apa namanya diserahkan, sebelumnya pemateri akan sedikit menjawab dari pertanyaan Pak Rusli tersebut. Dipersilakan sebelumnya ke Pak Flegi. Baik, coba saya sedikit menjelaskan ya yang saya paham dan pernah saya baca. Jadi yang tadi dijelaskan oleh Pak Matroni itu terhindar dari ilat atau cacat itu, yaitu seorang perawi untuk mengeluarkan suatu hadis atau ininya pemikirannya harus terhindar dari ilat atau cacat. Cacat itu yang tadi kan dijelaskan juga, bahwa hafalannya harus baik, dan itunya apa nih, sehari-harinya pun harus baik ya, tidak melakukan banyak ininya. Kalau secara pengertian dari saya sih tangkapnya seperti itu, Pak Mas Tony. Mungkin Pak Mas Tony lebih menjelaskannya lebih detail, dibantu boleh, silahkan Pak Mas Tony. Atau bagi kawan-kawan teman-teman yang bisa membantu, silakan. Baik teman-teman, ada yang bisa membantu menjelaskan lebih detailnya? Bahasa Rifki, siapa tahu bisa, silakan. Ke al-hadis nih soalnya. Pak Mas Tony, halo, bisa Ya, halo. membantu detailnya? Baik, terima kasih Pak Legi atas luar biasa sekali dari penjelasan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Rusli. Ya, saya sendiri akan sedikit menyampaikan referensi yang mungkin saya ketahui, dan mudah-mudahan ini menjadi jawaban atau petunjuk dari keingintahuan dari Pak Rusli. Dari pemahaman saya, dari kriteria kesahihan sanad terkait terhindarnya dari ilat, yang mana kita ketahui bersama ilat dalam apa namanya dalam pengertiannya yang tadi sudah disampaikan adalah cacat yang tersembunyi. Cacat yang tersembunyi. Nah, apakah ini cacat yang menunjukkan kepada cacat kefisikan seseorang, atau cacat yang menunjukkan dari lafaz-lafaz atau susunnya tulisan hadis. Nah, mari kita kaji bersama-sama terkait ilat ini.
Halo. Pertama, ilat adalah sesuatu alasan disyariatkannya hukum yang terdapat pada dalil. Karena ilat harus berdasarkan dalil. Bisa saja ilat diketahui secara langsung dengan jelas dari dalil secara manhuk atau tersurat. Nah, ilat jenis ini disebut ilat sarah. Nah, ini nanti akan mengerucut kepada yang mungkin ini masuk dalam kategori jenis-jenis ilat. Nah, atau terdapat dari penunjukan madlul. Atau dalil atau dari mafhumnya yang tersirat, bukan dari madhuknya. Ilat jenis ini disebut, ilat jenis ini disebut ilat dalalah, penunjukan. Jika ilat tidak terdapat secara langsung dalam dalil, baik madhuk maupun mafhumnya, melainkan harus digali oleh seorang mujtahid, baik dari satu dalil atau dari beberapa dalil, maka ilat jenis ini disebut ilat mustanbah atau hasil penggalian. Dan jika ilat dihasilkan dari pengkiasan, dari hubungan alaqah mutsirah antara ilat yang asal atau pokok dengan hukum asal, maka ilat jenis ini disebut ilat kiasiyah atau analog. Nah, di sini ada beberapa ilat. Pertama, ilat sarhah atau jelas. Kedua, ilat dalalah, penunjukan. Kemudian ketiga, ilat mustanbah atau panggilan. Keempat, ilat kiasiyah atau analog. Nah, ternyata yang saya temukan dalam referensi bahwasannya ilat mempunyai 5 jenis ilat. Itu baru satu. Nah, masuk dalam kategori apakah ini mencerminkan, menunjukkan, menggambarkan ilat yang dalam kriteria kesayangan sanad ini adalah ilat fisik yang ditunjukkan kepada orangnya, atau ilat non fisik yang ditunjukkan kepada suatu hadisnya atau dari tulisannya. Mohon dikoreksi kalau salah, karena ini penerjemahan pemaknaan dari saya sendiri. Kalau yang tadi terkait jenis-jenis ilat itu mengambil dari referensi yang tertera. Nah, terkait fisik non fisik, kalau saya melihat ini cacat tersembunyi bisa masuk bisa kepada rangkaian tulisan hadis tersebut. Soalnya kalau sekiranya itu masuk dalam kecacatan fisik, itu sudah diwakili oleh periwayat bersifat adil dan periwayat bersifat dhabit. Kalau periwayat bersifat adil, ya perawinya seorang musyrik balik berakal, tidak melakukan perbuatan fasik dan tidak rusak moralnya. Kalau periwayat bersifat dhabit, ialah periwayatan perawi tidak bertentangan dengan perawi lainnya, hafalannya kuat atau tidak jelek, tidak jarang salah, tidak lupa, tidak keliru. Nah, dalam artian tidak lupa dan tidak keliru itu masuk dalam kategori bersifat adil dan dhabit, dalam kategori mungkin masuk dalam kategori fisik indra. Nah, kalau ilat yang tertera di sini, ilat cacat tersembunyi, menurut saya dalam pemahaman saya adalah uraian redaksi tulisan susunan suatu hadis yang mungkin ada kecacatan. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan dari penjelasan penjabaran dari Pak Legi. Mungkin dari para Bapak, Ibu, dan
yang mendapatkan referensi hal terkait kritik sanad dan sejenis ilatnya dipersilakan untuk menambahkan supaya mendapatkan kehasanan ilmu dalam kritik sanad ini kita bersama-sama. Terima kasih. Pak Marconi. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua kalinya mohon maaf ya Pak. Ya. Ini hanya sekedar menambahkan, saya baca nih dari buku dasar-dasar ilmu hadis tentang ilat ini. Ini dari buku tentang dasar-dasar ilmu hadis. Ini saya baca tentang ilat. Itu mungkin ada korelasinya dengan pertanyaan Pak siapa tadi Pak? Pertanyaan Pak siapa? Maksudnya? Pak Rusli ya. Tadi kalau nggak salah bentuk yang bagaimana ya? Di sini saya baca di buku dasar-dasar ilmu hadis. Ini sanad yang tampak itu dibentuknya bahwa kebaikan para ulama menyatakan ilat itu terjadi dalam bentuk sanad yang tampak mutasil dan marfu. Ternyata mutasil dan mauquf. Kemudian yang kedua, ilat itu kebanyakan terjadi percampuran hadis dengan bagian hadis yang lain. Kemudian yang ketiga, menyatakan bahwa ilat kebanyakan terjadi kesalahan dalam hal penyebutan rawi karena adanya rawi-rawi yang mirip namanya, sedangkan kualitasnya berbeda dan tidak semuanya sikoh. Jadi dalam buku ini menyatakan seperti itu, jadi bentuk-bentuknya tadi yang saya sebutkan tadi. Mungkin itu hanya sekedar penambahan saja Pak Marconi, karena ini saya baca, Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Arifin. Alhamdulillah untuk melengkapi jawaban kelompok kami pada intinya terkait ilat tersebut tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arifin ini masuk dalam jawaban saya juga, yang mana tadi ilat katanya bentuk sanad, mutasi dan mampu, yang mana hadisnya mungkin ada campuran hadis-hadis atau hadisnya tercampur, kemudian adanya kesalahan rawi namanya agak mirip. Perawi, ya, kesalahan para perawinya. Nah, di sini kan tadi terkait jenis ada ilat sahah jelas, maka mungkin perawinya harus jelas kan begitu. Kemudian ada ilat dalalah, penunjukan hadis riwayat perawinya juga mungkin harus jelas. Kemudian ilah mutasabih, mungkin panggilan periwayatannya, rawinya, hadisnya mungkin tersusun harus jelas. Dan yang keempat adalah ilat qiyah analog kan gitu. Nah, itu terima kasih pada intinya untuk Pak Arifin atas penambahan referensi jawabannya untuk pertanyaan Pak Rusli. Nah, ada satu sebenarnya yang belum tertemukan, apakah ilat ini ilat cacat tersembunyi secara ilat fisik atau non fisik? Itu. Ya, Pak Matsoni, mohon izin Pak. Ya, terima kasih. Sebelum bertanya mau sedikit menambahi aja Pak. Jangan pakai hati Pak. Ya, saya bertanya pakai pikiran insya Allah Pak. Ya. Ya, untuk menambahin, jadi dari tadi yang ditanyakan Pak Rusli, ilah dalam hadis itu berbentuk fisik atau non fisik seperti itu kan, itu poin pertanyaannya. Ya. Nah, kita harus definisi ilat dulu harus kita definisikan. Di sini al-ilah dia mempunyai beberapa definisi menurut Ibnu Shalah, yaitu ibaratun an asbab khafiyah khamidah qadhiyah fil hadis. Jadi di situ disebutkan ungkapan untuk sebab-sebab tersembunyi yang bisa mencederai hadis. Nah, itu salah satu definisi. Ada juga ibaratun an asbab khamid ma'atadhahiri salamatin min. Jadi sebab yang tersembunyi yang menodai hadis walaupun secara lahiriah tampak terhindar dari cacat. Jadi kita secara kontekstual, secara lahiriah hadis itu terhindar dari ilah, tapi sebenarnya di dalam hadis itu ada ilahnya. Makanya ada juga yang disebut al-hadis al-ma'lul atau hadis yang berilah.
Ada juga Imam Nawawi menjelaskan ibaratun an asbab ghamidun al asbabin ghamidin ma'a antadzahiris salamati min, atau asbab khafiyah taqu fi isnad wa matan dzahirihima as-sihah. Nah, bisa juga yang terdapat ilahnya di sanad dan di matan, tapi secara keseluruhan istilah ilat itu adalah non fisik. Bisa juga dikatakan ilat itu digunakan untuk menyebut kebohongan perawi. Berarti ada cacat di situ. Walaupun secara fisik kita nggak bisa ngelihat perawi itu bohong apa enggak, tapi setelah diteliti ternyata ada kebohongan dalam periwayatan hadis tersebut. Entah itu nggak menyebut salah satu rawi atau dalam teks hadisnya sendiri, atau juga bisa dikatakan kelalaian dalam rawi. Atau juga bisa dikatakan juga keburukan hafalan rawi, yaitu berkaitan dengan syarat yang sebelumnya, yaitu dhobit. Nah, jadi karena istilah untuk menyebutkan kebohongan perawi atau kelalaian perawi atau kurangnya hafalan perawi dengan bahasa halusnya yaitu al-illah. Nah, penjelasannya seperti itu tambahannya, dan pertanyaannya untuk Pak Matsoni. Tadi disebutkan kritik sanad dalam judulnya, penjelasannya macam-macam, yaitu mengenai persyaratan hadis sahih dan lain-lain. Tapi yang saya tanyakan mengenai cuma judulnya aja, Pak. Di situ kritik sanad. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana untuk menguji hadis tersebut, ittisalus sanad apa inqati'us sanad? Untuk bagaimana cara menguji hadis tersebut sanadnya terputus atau sanadnya tersambung. Nah, di situ saya canangkan cuma judulnya, Pak. Terima kasih, Pak Matsoni. Baik, terima kasih kepada Pak Hasan Rifki yang alhamdulillah referensi dalam penambahan jawaban atau pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Rusli, dan mudah-mudahan ini menjadi penambahan wawasan kita dalam atau keingintahuan dalam jenis-jenis ilat dan semacamnya. Sebelum kepada pertanyaan Pak Hasan Rifki yang lebih difokuskan kepada judul dari kritik sanad tersebut, saya akan menyampaikan kembali kepada Pak Rusli apakah sepakat dan diterima ataupun tidak. Sudah lengkap. Terima kasih, Kiai. Alhamdulillah, dan terima kasih kembali kepada Pak Rusli yang sudah melengkapi diskusi pada hari ini, yang akhirnya kita mendapatkan referensi suatu pertanyaan dan mendapatkan referensi suatu jawaban dari pertanyaan Pak Rusli itu sendiri. Terima kasih dari kelompok kami. Dan selanjutnya masuk kepada pertanyaan Pak Hasan Rifki, dan marilah kita sama-sama diskusikan pertanyaan tersebut. Yang mana pertanyaan Pak Hasan Rifki adalah lebih difokuskan kepada judul dari materi pada hari ini, yaitu kritik sanad yang mungkin kritik sanad ini adalah suatu materi yang ingin bagaimana ingin mengetahui suatu hadis itu atau suatu hadis tersebut sanadnya tersambung ataupun terputus. Pada intinya begitu. Nah, sebenarnya masuk ini dalam pembahasan diskusi kemarin terkait metode penelitian sanad. Ini masuk sebenarnya. Nah, kalau ini lebih mengkritisi sanad, ketersambungan sanad dan mungkin keterputusan hadis tersebut atau keterputusan sanad tersebut. Marilah kita diskusikan sama-sama. Sebelumnya lebih awal dan lebih terdahulu kami selaku kelompok akan menjawab dari pertanyaan Pak Hasan Rifki, dan sebelumnya dipersilakan ke Pak Legi.
Baik. Halo, Pak Legi. Halo, Pak Marconi. Halo, Ya, siap. Wah, ini kayaknya ingin masuk. ini yang ketiga kalinya nih. Biasanya Allah senang yang ganjil, makanya saya pengennya yang ketiga kali. Luar biasa. Nih, saya sedikit mau ngejawab pertanyaan Pak Hasan Rifki aja nih, yang dari Kuwait ini. Punten Pak Hasan Rifki kalau takutnya keliru. Jadi tadi yang ditanyakan tentang kritik Menguji. sanad, bersambung atau tidaknya sanad tersebut. Harus bagaimana sih sanad itu nyambung atau tidak gitu. Yang harus dilakukan apa gitu kan. Yang pertama sebetulnya yang harus dilakukan adalah mencatat semua nama periwayat dalam sanad tersebut yang akan diteliti. Dicatat orangnya siapa aja sih. Misalnya contohnya Pak Marconi, Pak siapa segala macam itu dicatat. Kemudian yang kedua, untuk mengetahuinya mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat. Atau kalau bahasa kitanya, bahasa ininya rekam jejaknya. Rekam jejak perawi itu harus tahu. Untuk mengetahui nyambung dan tidaknya itu hadis. Kemudian meneliti kata-kata yang menghubungkan antara satu periwayat dengan periwayat yang terdekat dengan sanad. Jadi itulah kriteria-kriteria dikatakan hadis itu apa sanad itu nyambung atau tidaknya, tadilah yang harus dilakukan. Tadi mencatat, kemudian kita mencari sejarah atau riwayat si perawi tersebut, kemudian yang terakhir adalah meneliti kata-kata yang berhubungan dengan satu peristiwa dengan peristiwa yang terdekat dengan sanad. Mungkin itu Pak Marconi. Baik, Jawabannya. terima Puas dan kasih puas. Pak Arifin yang sudah mengawali untuk jawaban Pak Hasan Rifki. Dan sedikit saya menambahkan referensi yang saya ketahui terkait bagaimana untuk menguji hadis tersebut sanadnya tersambung ataupun terputus. Nah, dari ilmu rijalul hadis atau ilmu studi hadis pada hari ini adalah bagian dari kita ingin mengetahui ilmu-ilmu hadis dan ingin mengetahui hadis-hadis yang sahih yang sanadnya tersambung ataupun terputus. Yang kita ketahui di sini ada contoh hadis. Contoh hadis yang apa namanya, yang di dalamnya ada sanad, yang di dalamnya ada rawi, dan yang di dalamnya ada matan. Mungkin ketiga poin inilah yang akan menjawab penambahan jawaban dari Pak Arifin. Pertama di sini ada contoh hadisnya. Apa ini nih? Kecil banget ya tulisannya. Ada sanal Humaydi Abdullah bin Jubair qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Insari qala akhbarani Muhammad ibnu Ibrahim Taimiyah annahu sami'a Al-Qamata ibn Waqasil
Yutia yaqulu sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala mimbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri ma nawai paman kanat hijratuhu illa dunya yusibuha au illa mraati yang kihu fa hijratuhu illa ma hajara ilaiha. Nah, kalau dilihat sanadnya, di sini adalah sanadnya, rangkaiannya atau susunannya, orang-orangnya menyampaikan, meriwayatkan materi atau matan hadis tersebut sampai kepada Rasulullah, yang mana tadi contoh hadisnya rangkaian dari Al-Humaydi sampai sahabat Umar yang mendengarkan kepada Rasulullah. Jadi ini hadis ini rangkaiannya tersusun dan tersambung. Kemudian kita lihat dari perawinya. Perawinya sudah tertera sangat banyak sekali, dimulai dari Hadatsana Humaydi dan seterusnya. Yang kemudian di sini terlihat ada matannya. Materinya yang mana tadi yang dibacakan hadis sama materi. Materinya adalah di sini adalah innamal a'malu binniyat. Jadi bagaimana caranya untuk mengetahui hadis tersebut sanadnya putus dan tidaknya atau tersambungnya? Pertama kita harus memahami ilmu hadis itu tersendiri, yaitu memahami sanadnya, memahami rawinya, memahami matannya. Yang ketiga poin ini ada dalam buku ilmu hadis, studi hadis, dan ilmu rijalul hadis yang lainnya. Kalau terkait contoh yang putusnya di mana, kemudian tersambungnya di mana, ya mungkin dari periwayatan perawi hadis dalam tulisannya itu ada yang tersambung. Tadi yang sudah disampaikan Pak Arifin harus harus diteliti. Perawinya ini sampai kemana? Lurus kemudian tersambung atau tidak? Kemudian materinya nyambung ataupun ada atau tidak. Intinya itu penambahan referensi jawaban dari kami kelompok 3. Terima kasih Pak Hasan Rifki. Atau ada yang lain mungkin Pak Mardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ahmad Soni. Alhamdulillah ya, saya dari tadi memperhatikan info materi, kayaknya ahli banget ini dalam bidang ilmu hadis nih. Luar biasa. Pak Ahmad Soni, Pak Legi ya, ditambah pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik. Saya di sini bukan melengkapi jawaban, karena saya juga itu menurut saya butuh ilmu praktik tentang bagaimana kita mengetahui cara mengetahui terputusnya hadis dan tersambungnya hadis. Itu kan yang ditanyakan oleh Pak Hasan Rifki tadi ya. Betul ya Pak Hasan Rifki ya? Cara mengetahui bagaimana terputusnya hadis atau tersambungnya hadis ya. Putusnya sanad dan tersambungnya sanad, bukan? Ya, terputusnya kalau sanad. Hadis terlalu global. Ya, terputusnya sanad atau tersambungnya sanad. Nah, maka di sini saya bukan melengkapi jawaban, karena kalau dipikir tadi Pak Arifin sudah berusaha untuk menjawab, harus mempelajari, harus mengetahui siapa-siapa, nama-namanya gitu kan, perawinya segala macam gitu. Nah, kalau seperti itu nanti timbul pertanyaan kodar mental dalam jiwa, ya kan?
Kalau zaman sekarang mah asal nulis juga bisa gitu. Jadi banyak dipalsuin tuh untuk menyatukan atau untuk menyambung-nyambungkan hadis gitu. Nah, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mumpung sekalian, bukan bermaksud untuk bertanya kepada satu pihak, mumpung sekalian biar kita bahas bareng-bareng, mumpung dosen kita juga ada, insya Allah beliau mumpuni membahas ini. Nah, saya tertarik untuk bagaimana kalau kita meneliti sebuah hadis yang ada sanadnya hari ini supaya kita satu bisa praktik dan juga yang kedua kita bisa menambah banyak wawasan ilmu gitu. Saya ingin menyambungkan sedikit, saya mohon maaf buka contekan ya. Menyambungkan sedikit. Kita kan sudah mengetahui bahwasannya kritik sanad dan sanad hadis tersebut sangatlah penting dalam penelitian kemurnian atau kesahihan suatu hadis. Nah, bagaimana kiranya saya ada sebuah hadis yang nanti bisa kita mungkin bisa jadi bahan acuan untuk kita praktik nih. Alhamdulillah ada Pak dosen juga kan. Kebetulan saya tergabung dalam grup WA Forum Guru Penerbang Indonesia. Nah, rupanya di sana banyak para pensiunan, para guru-guru yang memang kerjaannya hanya di dunia pesawat aja, gitu. Sementara beliau-beliau ini baru mungkin ya mempelajari ilmu agama rata-rata dari mereka. Nah, di grup itu sedang panas, sedang bergejolak masalah satu hadis tentang maaf memaafkan atau permintaan maaf sebelum bulan puasa, sebelum bulan Ramadan. Di sini saya ceritakan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah tiba-tiba mengucapkan amin sampai 3 kali dan itu pun diikuti oleh para sahabat. Nah, setelahnya Rasulullah berkata kepada para sahabat bahwasannya tadi datang malaikat Jibril dan berbisik, "Hai Rasulullah, aminkan doaku ini." Kemudian jawab Rasulullah SAW, nah, doa malaikat Jibril tersebut adalah, "Ya Allah, tolong abaikan puasa umat Muhammad SAW apabila sebelum memasuki bulan Ramadan tidak melakukan hal-hal yang berikut. Yang pertama, tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya jika masih ada. Yang kedua, tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami dan istri. Yang ketiga, tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya." Maka Rasulullah pun mengatakan amin sebanyak 3 kali. Hadis tersebut katanya sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, Ahmad, dan Al-Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, dari contoh tersebut yang saya bacakan tadi, mudah-mudahan ini bisa jadi bahan, bisa jadi satu contoh kajian pada kesempatan kali ini. Karena saya pribadi amat sangat menginginkan pandai, amat sangat menginginkan paham tentang bagaimana ilmu, tentang tersambungnya sanad, kemudian terputusnya sanad. Nah, ini hadis-hadis palsu atau hadis-hadis sahih, pingin banget gitu. Apalagi tadi pemaparan dari pemateri, wah luar biasa banget. Pertanyaan juga luar biasa. Mudah-mudahan bisa dilengkapi oleh kita semua dan tentunya oleh guru kita. Karena pengalaman dulu pernah belajar Pak di pesantren, belajar hadis, belajar tafsir segala macam. Pas lulus sekolah, ketemu dengan ya sempat belajar sedikit lah dengan guru hadis terkemuka di Indonesia. Kira-kira siapa? Teman-teman, ada yang masih hafal? Siapa? Ayo coba jangan tebak-tebakan. Ayo. Iya, beliau alhamdulillah. Beliau saat ini telah almarhum, pernah menjadi imam besar Masjid Istiqlal. Ayo, kampusnya dekat UIN.
Pesantrennya dekat UIN, Darussunnah. Kiai Haji. Cari di Google dah kalau nggak ada yang jawab. Ya itu ya Pak Matsoni, intinya pertanyaan ini tadi melengkapi pertanyaan Pak Hasan Rifki, tidak membantu menjawab karena mudah-mudahan dengan forum ini kita bisa diskusi lebih dalam dan kita bisa praktik. Nah, satu hadis yang tadi mudah-mudahan bisa tercerahkan apakah hadis ini sahih atau tidak, atau sanadnya tersambung atau tidak. Ini sebuah hadis yang mudah-mudahan bisa jadi bahan praktik kita hari ini. Gitu ya Pak Matsoni ya. Tidak bermaksud untuk mempersulit pemakalah, tidak bermaksud untuk mempersulit siapapun, tapi barangkali bisa ini sebagai acuan kita sebagai bahan praktik. Karena sayang kalau kita kuliah, apalagi dosen kita ahlinya di bidang ini, kita hanya pertanyaan sekelebat-sekelebat saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ini. Ya, hadis terkait menyambut bulan suci Ramadan, bermaaf-maafan sebelum Ramadan. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mardiansah yang sudah melengkapi pada hari ini. Dan alhamdulillah kita diskusi, kaji bareng-bareng hal masalah hadis yang tadi disampaikan oleh Pak Mardiansah tentang maaf-maafan sebelum masuknya bulan Ramadan. Akan tetapi sedikit saya mengulas kembali hal apa yang tadi dipertanyakan oleh Pak Hasan Rifki, hal masalah ketik sanad, bagaimana untuk mengetahui hadis tersebut tersambung dan terputusnya sanadnya. Alhamdulillah saya mendapatkan wahyu dari beberapa referensi. Saya anggap ini wahyu di zaman sekarang, bukan wahyu di zaman pada Rasulullah. Kalau wahyu di zaman pada Rasulullah itu mungkin Pak maknanya lain. Tapi ini wahyu di zaman kita pada hari ini diskusi. Yang pertama ingin mengetahui terputus sanad dan tersambungnya sanad dalam suatu hadis. Yang pertama kita harus mengenal tahun wafat perawi hadis tersebut tersendiri. Jika jarak wafat antara dua orang perawi sangat jauh, maka berkemungkinan ada ada sanad yang terputus antara keduanya, atau boleh jadi sang perawi menyembunyikan nama gurunya dan menisbatkan riwayatnya ke guru dari gurunya secara langsung. Dalam ilmu hadis, perawi yang seperti ini disebut juga dengan rawi mudalis. Maka bisa diasumsikan bahwa sanad tersebut adalah inqit'ah. Tapi jika jarak wafat inqita. Tapi jika jarak wafat keduanya masih berdekatan, maka ada kemungkinan sanad hadis tersebut terputus atau inqita. Nah, jadi pertama mengenal tahun wafat perawinya. Nah, jika tahun wafatnya jarak wafat antara dua perawi ini sangat jauh, maka berkemungkinan ada sanad yang terputus. Kedua, selain tahun wafat yang berdekatan, indikasi itishal atau inqithah, sanad juga bisa didefinisikan lewat hubungan seorang guru dan murid antara satu perawi dengan perawi yang lain,
Dan biasanya hal ini bisa diteliti lewat kitab-kitab biografi para perawi yang masyhur yang disebutkan di kitab atau kutub al-rijal. Yang ketiganya terkait indikator. Nah, indikator selanjutnya adalah penggunaan lafaz. Penggunaan lafaz. Ada lafaz periwayatan hadis seperti hadis sana ya, apalah. Hadatsana. Oh ya, itu lupa saya. Seperti hadatsana dan yang lain sebagainya. Nah, masing-masing lafaz tersebut ada yang menunjukkan pertemuan secara langsung antara dua orang perawi, dan perawi lainnya. Serta ada juga yang mengandung yang kemungkinan inkitohnya dengan yang lainnya. Selanjutnya yang keempat, faktor rihlah. Faktor rihlah ilmiah atau perjalanan intelektual para perawi. Nah, biasanya dalam kitab yang tadi disebutkan, kitab Ar-Rijal, sebagian penulisnya menyebutkan catatan perjalanan seorang perawi dan daerah-daerah apa saja yang pernah disinggahinya. Nah, itulah referensi wahyu yang saya terima, yang saya temukan. Ada 4 yang harus kita ketahui untuk menguji dan mengetahui hadis itu sanadnya tersambung dan terputusnya. Dan mudah-mudahan Pak Hasan Rizky bisa menerima apa yang pemakalah sampaikan dan ditambahkan oleh referensi oleh Pak Arifin dan Pak Mardiansyah. Terima kasih. Saya kembalikan sebelumnya kepada Pak Hasan Rizky. Terima kasih Pak Matsoni, Masya Allah penjelasannya secara detail Pak. Jadi kalau dilihat dari penjelasan Pak Matsoni, untuk meneliti satu hadis saja itu nggak bisa satu pertemuan mata kuliah, bisa berhari-hari karena harus belajar biografi para perawi tersebut. Seperti itu kan Pak Matsoni ya? Betul Pak Hasan Ya, Rizky. terima kasih Pak. Barakallahu fi ulumikum Pak. Oh. Terima kasih Pak Hasan Rizky. Alhamdulillah sudah menerima penyampaian referensi yang pemakalah sampaikan, yang mana yang tadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Hasan Rizky, tidak tidak akan menggunakan waktu yang singkat untuk mengkaji dan mengetahui ilmu hadis yang tadi disampaikan oleh Pak Hasan Rizky. Untuk menguji suatu hadis itu syahih, mutawatir atau hasan atau dhaif dan sanadnya tersambung ataupun terputus, itu harus menggunakan beberapa ilmu-ilmu hadis yang lainnya. Nah, ini seharusnya nanti akan nyambung di diskusi kelompok 4 yang kemarin sudah disampaikan terkait metode penelitian sanad hadis. Nah, nanti ketemu lagi tuh dengan kritik mantan. Nah, itu nanti akan disampaikan oleh Pak Kiai Arifin nanti kayaknya tuh. Mantan itu apa? Mantan, bukan mantan. Bukan mantan. Mantan. Nah, inilah diskusi pada hari ini. Kritik, kritis. Ketika saya bilang mantan kan? Ya, terima kasih pada intinya kepada Pak Hasan Rizky, dan marilah kita sama-sama diskusi bareng-bareng membahas masalah apa yang membahas materi tadi yang disampaikan oleh Pak Mardiansyah terkait hadis meminta maaf
menghadapi di bulan Ramadan, apakah itu masuk dalam kategori hadis sahih atau tidak sahih. Nah, mari kita sama-sama, akan tetapi sebelumnya saya akan menjawab hal apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mardiansyah. Pertama, ini kan sebenarnya sudah terjawab sebenarnya dengan apa tadi, menyambung dengan pertanyaan Pak Hasan Rifki terkait masalah ini hadis ini sahih ataupun tidak sahih, hadis ini sanadnya bersambung atau terputus. Nah, bagaimana cara ingin mengetahui hadis tadi yang disampaikan oleh Pak Mardiansyah sahih, mutawatir, dhaif atau bagaimana? Tadi pada intinya yang sudah saya sampaikan, ada beberapa kriteria atau poin untuk menguji kesahihan atau bersambungnya sanad, terputusnya sanad terkait hadis tersebut. Tapi untuk lebih jelasnya, marilah kita diskusi bareng-bareng hal tanggapan hadis tersebut, apakah sahih ataupun tidak. Menurut Pak Mardiansyah, dari kurungan lafaz hadisnya itu ada keterangan sahih atau tidak? Kalau dari keterangannya sahih gitu. Dari tulisannya itu, ada keterangan sahih. Cuman kan kita nggak bisa percaya begitu aja. Maksud saya, mumpung sekalian kita lagi belajar hadis, kemudian lagi maraknya juga nih gitu. Lagi maraknya juga hadis tersebut, barangkali bisa kita diskusikan gitu Pak Matsoni. Baik, kalau sekiranya kita sama-sama diskusikan hal hadis tersebut sahih atau tidaknya, yang masuk yang mana kita ini adalah sedikit orang awam hal terkait hadis tersebut. Akan tetapi alangkah indah dan lengkapnya jika lafaz hadis minta maaf itu ditampilkan dalam slide ini supaya kita kaji dari periwayatan, dari sanad, dari dari rawi, dari matannya. Apakah dari sanadnya ini tersambung, kemudian rawinya tersusun sampai ke para rawi-rawi yang lainnya, dan kemudian apakah ada matannya, ada matannya yaitu materinya. Kalau materinya mungkin itu materinya adalah hadis meminta maaf mungkin ya. Tapi yang kita belum ketahui adalah sanad dan perawinya ini berurut, kemudian para perawinya ini adil dan pakar hadis atau lain sebagainya atau tidak. Mungkin bisa ditampilkan Pak Mardiansyah. Hadisnya tadi yang tadi saya bacakan, jadi hanya tulisan dari WA Group gitu ya. Tulisan dari WA Group tadi saya sudah bacakan, dan periwayatnya juga sudah saya bacakan. Nah, ini ada chat nih dari Pak Dokter nih. Kembalikan kepada Pak Dokter. Baik, terima kasih. Ini yang mungkin yang kita tunggu-tunggu supaya kita tidak tersesat dalam kesesatan terkait diskusi pada hari ini, yaitu dengan materi judul ketik sanad yang mudah-mudahan Pak dosen dapat memberikan pencerahan hasanah keilmuan terkait kritik sanad pada hari ini. Terima kasih. Sebelumnya saya kembalikan kepada Pak dosen untuk memberikan pencerahan, yaitu Bapak Haji Muhammad Firdaus LC MA PhD. Terima kasih, dan dari saya, dari kelompok kami, mohon maaf. Saya keluar screen ya. Keluar dulu apa? Jangan. Baik, sudah? Sudah, Pak dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wanfa'na bima 'allamtana ikhwas sekalian, pembahasan kita tentang kritik sanad bisa
kalian mengkaji bab ini dalam bab al-jarh wa ta'dil. Ilmu al-jarh wa ta'dil sangat mudah kita dapatkan. Dan sudah banyak buku-buku yang bisa kita telusuri. Sebelum kita semua memahami dengan betul al-jarh wa ta'dil, ada beberapa pembahasan penting yang mendasar yang mesti kita pahami di dalam membahas kritik sanad. Cukup banyak pembahasan yang ingin saya sampaikan. Dan pembahasan ini tidak akan selesai hanya dalam pertemuan perkuliahan. Jadi mohon untuk kita semua mengkaji bukunya, membaca dan meneliti. Di dalam ilmu hadis, kritik sanad adalah bagian terpenting dalam mempelajari fannul hadis, seni dalam berhadis. Dan kita sudah mendapatkan beberapa banyak buku yang menjadi tanda hirsul ulama wal muhaddisin fi naqdi ulumil hadis. Bagaimana kesungguhan para ulama mengkaji dan mengkritik bidang-bidang hadis. Maka kita di dalam ilmu mustalah hadis kita mendapati ada namanya an-naqdul ad-dakhili. An-naqd ad-dakhili atau an-naqdud dakhili. Kritikal yang ditinjau dari dalam. Maka kritikal yang ditinjau dari dalam disebut juga dengan naqdul mutun. Kita mengkritik dalam segi matan. Dan ada juga yang disebut juga dengan an-naqdul khariji. Mengkritik dari sisi luar hadis. Maka mengkritik dari sisi luar hadis disebut juga dengan naqdus sanad. Bagaimana mengkritik sanad. Dan dua perkara ini menjadi dasar di dalam mempelajari hadis. Maka ketika kita sudah paham betul kedudukan dua dasar ilmu ini, kita tidak akan terkecoh dengan syubhat-syubhat yang diberikan oleh para orientalis. Bagaimana mereka mengatakan kenapa banyak dari ulama-ulama hadis hanya berkonsentrasi di dalam mengkritik dari segi sanad dan mencuaikan sisi kritik dari segi matan. Ini adalah ungkapan yang dibumingkan oleh para mustasyriqin. Para orientalis, misionaris, mencoba memberikan syubhat dari segi ilmu hadis. Dan ini pertanyaan yang salah. Apabila kita terkecoh mengatakan, iya, kita hanya mendapati dalam silabus yang Ustadz Firdaus berikan, hanya kritik sanad, tanpa membahas kritik matan. Menandakan kita hanya difokuskan pada kritik sanad tanpa memahami kritik matan. Itu namanya pembodohan. Maka ikhwati fillah, kritik sanad dengan kritik matan adalah pemahaman mendasar. Bagaimana kita meneliti hadis tadqiqan dengan cara mendalam. Sebelumnya para ikhwati fillah, mengapa mesti ada ilmu tentang kritik sanad atau kritik matan? Ini adalah gambaran daripada kehati-hatiannya para ulama dalam perkara hadis. Bahwasanya seorang ulama hadis tidak bisa mendengar suatu kabar dari seseorang bersandar karena dia memiliki suluk dan akhlak agama yang baik. Oh, dia jujur. Oh, dia menjaga aurat, menutup auratnya. Oh, dia selalu sholat berjamaah. Tapi dia cuaikan perkara-perkara yang lain. Maka tidak cukup bagi seorang ahlul hadis. Bahwasanya istiqomatus suluk ad-din hanya memandang dari segi akhlak, dari segi perangai kepribadian agama seseorang tidak cukup dalam menerima hadis dari seseorang.
Maka bagaimana para ulama hadis sampai masuk dari segi sanadnya dan bagaimana meneliti dari segi matanya. Maka agar ini terhindar dari suatu pemahaman yang tadi disebut dengan bid'ah. Tadi saya ingin menyampaikan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Mardian. Kalau ada waktu akan saya sampaikan. Kemudian saya hanya sebutkan 3 saja dari sekian banyak mengapa mesti ada ilmu ini. Bahwasanya memahami metode kritik sanad dan memahami metode kritik matan adalah menjadi al-miqyas al-asasi dari segi standar terkecil. Jadi dalam standar terkecil memahami ilmu jarh wa ta'dil adalah paham betul bagaimana mengkritik sanad dan pandai betul bagaimana memahami kritik matan. Karena ini bagian daripada yuhaddid manzilat rawi. Bagaimana kita melihat batasan, kecakapan, kecerdasan, kesesuaian seorang rawi dalam meriwayatkan hadis. Dan yang ketiga, kita memahami ilmu kritik sanad dan matan ini adalah buah dari kehati-hatiannya seorang mukmin. Dari kehati-hatiannya seorang mukmin. Apalagi itu berkenaan dengan sebuah al-adillat al-qat'iyyat. Berkenaan dengan dalil-dalil dalam agama. Baik ikhwati fillah. Kemudian juga yang ingin saya kemukakan dalam bab ini, mengapa mesti ada ilmu sanad dan kritikannya? Tadi sudah disampaikan bahwasanya, saya mengulang sedikit bahwasanya yang disebut juga dengan sanad adalah silsilatul ruwat alladzina naqalul hadis. Silsilah adalah rentetan para perawi hadis dari satu ke yang lain. Silsilatul ruwat alladzina naqalul hadis wahidan anil akhar, dari seseorang ke yang lain. Hatta yuballighu bihi ila qaili. Sampai betul-betul sanad itu sampai kepada orang pertama yang menyampaikannya. Sehingga di dalam ketersambungannya sanad memiliki tujuan yang sangat penting, sangat mendasar di dalam menilai sebuah hadis. Dan tersambungnya sanad itu akan menjadi pengaruh apakah hadis itu diterima atau makbul, ataukah hadis itu tertolak atau ar-rad. Dengan tersambungnya sanad, maka kita bisa menghakimi apakah hadis itu diterima atau tidak. Sehingga al-Imam dalam sebuah al-Imam Ibnu Mubarak yang saya sampaikan bahwasanya laulul isnad laqala man syaa ala ma syaa. Kalau bukan karena sanad, ketersambungan orang yang menyampaikan sebuah kabar, maka semua orang bebas berbicara, bebas mengatakan apa saja. Sehingga al-Imam Ibnu Hajar juga mengatakan bahwasanya laulul isnad la zahabat din. Kalau bukan karena sanad ini, maka akan hilanglah agama ini. Karena kenapa? Karena seseorang itu bebas mengatakan apa yang dia dengar. Dan dikatakan bahwasanya ma zihabul ilm illa bi zihabil isnad. Tidaklah ilmu itu akan hilang dengan hilangnya dengan hilangnya pemahaman seseorang terhadap sanad. Sehingga para ikhwati fillah, yang ingin saya sampaikan di sini, kenapa di dalam silabus saya hanya mengatakan kritik sanad? Padahal di situ sudah ada pemahaman bagaimana kita memahami kritik mata. Kita jangan terkecoh. Bahwasanya kita akan mendapati ribuan buku, mi'at, la yuhsa, kitab-kitab yang tak terbilang
bagaimana ulama menjelaskan kritik sanad dengan matan. Ini adalah sebuah pembahasan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau kita membahas dua pembahasan ini langsung, tidak cukup satu semester. Yang pertama adalah bagaimana, saya ingin mengatakan bagaimana, kenapa saya mengatakan kritik sanad adalah bagian di dalamnya tentang ihtimam terhadap kritik matan. Bahwasanya ilmu mustalah hadis, bahwasanya kita mengenal ilmu mustalah hadis. Ada istilah-istilah dalam ilmu hadis. Maka kita mengenal dengan sebutan hadis sahih. Apa sih hadis sahih? Hadis sahih adalah hadis yang tidak ada ruang keraguan di dalamnya. Al-hadis alladzi yad'u majala lisyak. Adalah sebuah hadis yang dia tidak ada ruang untuk keraguan. Maka bagaimana ulama merealisasikan kesahihan hadis, maka mesti ditinjau dengan betul dari segi sanad dan matannya. Ini dua keilmuan, dua keilmuan yang sama. Ini karena di Indonesia ada pelajaran hadis dengan ilmu hadis, seakan menjadi dua disiplin ilmu yang berbeda, padahal sama. Syekh Hasan Rifki pernah di Yaman. Saya pernah dulu di Yaman, pernah kuliah. Ketika dikatakan ilmu hadis atau al-hadis, berarti itu adalah al-hadis wa usuli. Hadis dengan ilmunya. Ketika dikatakan Al-Quran, maka Al-Quran dan ilmu yang berkaitan dengannya. Begitu juga dengan mengatakan kritik sanad, maksudnya adalah kritik sanad dan matan di dalamnya. Yang kedua tadi disebut, ada beberapa perkara yang mesti digarisbawahi, bahwasanya ada dhabtur rawi. Bagaimana dhabt, kecerdasan, kekuatan, penalaran seorang rawi. Sehingga tadi dikatakan oleh Pak Madsoni atau oleh pemakalah, bahwasanya ad-dhabt itu menjadi asyartus salis, menjadi syarat diterimanya sanad seseorang. Yaitu apa? Ad-dhabt. Dan karena dhabt itu pula akan terpengaruh terhadap kesahihan suatu hadis. Maka ketika kita mengatakan ad-dhabt kuat, itu bukan dari segi sanadnya doang. Tapi dhabt min nahiyatil mutun. Illa bi'ardi mutun marwiyati ala mutun as-siqat. Pun dhabt dalam segi makannya. Yang dikatakan oleh rawi. Sehingga dalam hadis, kalau itu hadisnya sahih, maka tidak boleh bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sikoh lainnya. Maka di dalam, misalnya, kita mendengar misalnya, hadisnya sahih. Tapi kita lihat di dalam kitab-kitab hadis, bagaimana tidak sedikit ulama yang menjatuhkan hadis ini. Misalnya hadis sahih daripada Abdullah bin Umar dari ayahnya Umar bin Khattab, bahwasanya innal mayyit la yu'azzabanna bi bukai ahli. Sesungguhnya mayat itu akan tersiksa dengan tangisan yang ditangisi oleh ahli keluarga atas meninggal seseorang. Innal mayyit la yu'azzaban. Sesungguhnya mayit itu akan tersiksa bibukai ahli, dengan tangisan ahli keluarganya. Maka ada beberapa riwayat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menolak hadis ini. Dan Aisyah mengatakan bahwasanya hasbukal Quran. Cukuplah bagi kalian Al-Quran. Sepertinya ada kesalahan dalam pemahaman Abdullah bin Umar dengan ayahnya. Bisa kalian lihat dalam kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta Imam bin Malik, lihat syarahnya Darul Qutni. Syarahnya Al-Imam Darul Qutni dalam kitabnya Masalik fi syarhi Muwatta Anas ibn Malik. Bagaimana? Dikatakan Aisyah mengatakan hasbukal Quran, cukuplah bagi kalian Al-Quran. Wala taziru waziratun
wizra ukhra. Sesungguhnya kesalahan seseorang tidak akan tertimpa terhadap orang lain. Kesalahan seseorang, dia akan menanggung kesalahannya sendiri. Dan Aisyah mengatakan sesungguhnya ada kesalahan pemahaman atau pendengaran daripada Abdullah bin Umar dan ayahnya. Dan kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat dalam kitab-kitab yang lain yang berkenaan dengan hadis ini. Ini Bukhari dengan Muslim, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Minhaj, Al-Imam An-Nawawi, Kitab Ad-Dibaj, fi syarh sahih Muslim, As-Suyuti. Bahwasanya yang dimaksud dengan la yu'azzaban ini disebut juga ilalul matan. Kalau dari segi sanad tidak terbantahkan. Ini Abdullah bin Umar. Rasul mengatakan bahwasanya khudu min al-abadilah. Ambillah dari 4 orang yang bernama Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin Al-As. Dari segi matan tidak ada kecacatan, bahkan bersambung. Dari segi matan, sepertinya ada. Dari mana? La yu'azzabanna bibukai. Sesungguhnya mayat akan tersiksa dengan tangisan dari keluarganya. Maka dijelaskan oleh para ulama. Namanya azab, itu bukan berarti disiksa atau dipukul. Atau dihempaskan. Maka yang disebut juga dengan azab, adalah sesuatu hal yang tidak menjadikan kita nyaman. Maka bagaimana Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarahkan hadis ini. Rasulullah bersabda, "Inna safara qit'atun minal azab." Sesungguhnya safar, berpergian jauh adalah bagian daripada azab. Kita akan pergi haji, 9 jam naik pesawat. Nggak dipukuli di pesawat, nggak disiksa, nggak dicopot-copotin di kuku kita. Cuman kata Rasulullah, dengan adanya perjalanan, fa inna sahibuhu yamna'ul akla wasyarabi warrah. Orang yang bersafar tuh nggak enak makan, mau tidur pun nggak enak, nggak selesa, nggak nyaman karena bukan tempat dia. Maka itulah azab yang dimaksud. Sehingga Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan yang dimaksud azab itu adalah berat. Dia merasa terganggu. Dia lagi, kalau dia orang baik, dia sedang mendapatkan rahmat Allah. Dengan tangisan kita yang meratap atas meninggalnya dia, akan mengganggu kenikmatan dia di alam kubur. Bagaimana Al-Imam Ibnu Hajar berkata, menjelaskan bahwasanya yang dimaksud hadis itu kalau dia orang kafir. Mengatakan innallaha la yazidal kafiru azaban bibukai ahlihi alaih. Sungguhnya apabila orang kafir ada yang meninggal, maka tangisan keluarganya itu akan menambah siksa bagi dia. Itu orang kafir. Nah, ini bagian daripada bagaimana ulama menjelaskan hadis ini. Jadi ketika dia ada kritik sanad, pun dia ada kritik untuk matan. Pun sebaliknya, mengkritik matan, pun ada kritik untuk sanadnya. Kemudian dalam hadis-hadis, banyak hadis-hadis ikhwah yang lain, bagaimana yang berkenaan hadisnya sahih. Tapi dinyatakan sebagian para ulama hadisnya ada ilal, ada masalah, ada cacat. Bagaimana Al-Murji'ah dan Ahlul Firaq Dhallah, beberapa jamaah-jamaah Islam yang sesat menyesatkan. Yang mereka mengatakan tidak wajib untuk beramal. Sudah. Kalau Allah takdirkan kita masuk surga terus. Kalau Allah takdirkan kita masuk neraka terus. Nggak usah ada amal, kata orang-orang Qadariyah. Maka bagaimana mereka berhujah dengan hadis ini? Bagaimana orang-orang orang-orang Qadariyah mengambil hadis dari hadis yang bagaimana tuh yang Rasulullah hadisnya tidak masuk surga kecuali atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana depan hadisnya itu? Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang bisa ingatkan depan hadisnya itu? Walladzi nafsi biyadi. Dan demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Walladzi nafsi biyadi.
la yadkhulul jannata minkum bi'amalihi. La yadkhulul jannata ahadun minkum illa bi'amalihi. La yadkhulul jannata ahadun minkum bi'amalihi. Sesungguhnya di antara kalian tidak akan masuk surga dengan amalnya. Dengan amal kalian. Tidak akan menjadikan kalian masuk surga. Maka para sahabat berkata, "Qalu ya Rasulullah, wa ma anta ya Rasulullah?" Kau juga begitu? Wa ma ana. Iya, saya juga begitu kata Rasulullah. Illa an yataghammani Allahu bi rahmati. Kecuali karena Allah mengucurkan rahmatnya bagi. Maka orang Qadari sudah gak usah amal. Hadisnya sahih sanadnya. Sehingga oleh sebagian yang lain dikatakan ilal. Padahal ada penjelasannya. Di situ ada bi'amalihi. Namanya dalam bahasa Arab kita mengenal dengan ar-rawabit, huruf-huruf jar. Ar-rawabit. Ada min ila, an ala, fi ruba, bakafla, babata. Ada an, in, lam kai, lam juhud. Ada an-nawasib. Maka dalam ilmu bahasa Arab disebut juga dengan ar-rawabit, menghubungkan. Namanya dalam penghubung, kalimat penghubung dalam bahasa Arab itu paling sedikit ada 4 makna. Paling banyak ada sampai 9 makna. Maka ba, huruf jar tuh, min ila, an ala, fi ruba, ba. Ba ini huruf jar, penghubung, rabit. Maka ada kalanya ba itu bima'nal ba'd, sebagian. Ba'dukum bi ba'd. Maka sebagian saja, tidak semuanya. Ada bi bima'nal kun. Ada bi bima'nal iwad, pengganti. Maka Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya mengatakan bi amalihi la yadkhulul jannata ahadun minkum bi amalihi. Maka bi pada lafal hadis ini disebut juga dengan ba'ul iwad. Ba sebagai pengganti, bahwasanya kalian tidak masuk surga hanya dengan amal kalian saja, tapi ada rahmat Allah di situ. Kita kadang namanya orang beribadah pasti ada cacatnya. Kita pengen mau sebaik apapun ibadah kita pasti ada cacat, ada kurangnya. Maka sebaik-baik ibadah yang dia dilengkapi dengan ibadah sebelum dan setelahnya. Kenapa puasa Syaban menjadi puasa paling afdal daripada puasa Asyhurul Hurum? Karena dia sebagai muktamilul ibadah. Syaban sebagai puasa yang dilakukan sebelum berjumpa dengan Ramadan, dan Syawal sebagai puasa yang dilakukan setelah bulan Ramadan. Waktu itu 7 menit. Masih banyak lagi ikhwatifillah yang ingin saya sampaikan di sini tentang tentang makna matan, kritik matan dengan sanad. Kritik matan dengan sanad. Banyak dari segi maka ketika kita mendapati bab kritik sanad, maka seringkali kita mendapatkan contohnya dia kritik matan. Karena itu bagian suatu pembahasan yang tidak terpisahkan. Misalnya di dalam tatoyur, di dalam tatoyur, orang yang suka kalau tatoyur itu bilangnya apa ya? Kalau kita bilangnya tatoyur itu, awas jangan duduk di situ, pamali gitu. Itu namanya pamali, tatoyur. Ngada-ngada. Jangan cari rumah yang tusuk sate. Nah, itu tatoyur. Aduh, saya jadi kena musibah karena dia deh. Nah, kita menyalahkan orang karena musibah yang kita terima, namanya tatoyur, ngada-ngada. Maka dalam hadis yang sahih daripada Abdullah bin Mas'ud, dari segi sanadnya tidak ada kritikan. Bersih sanadnya. Cuman ulama mengatakan ada kecacatan dalam matannya. Rasulullah bersabda, at-tayyaratu syirkun. Maka mengada-ngada, nih yang tadi saya sebutkan, mengada-ngada at-tayyarah. Maka bagian daripada kesyirikan. Wa ma minna illa, stop hadis itu. Wa ma minna illa, terus ada pembahasan baru, ada makto baru. Walakin yazhabuhullahu bitawakkul atau bitawakkal. Maka Allah menghilangkan tatoyur dia dengan tawakal dia kepada Allah. Maka yang menjadi ilalnya, tadi kan ilal kecacatan. Mana cacatnya? Cacatnya itu adalah wa ma minna illa. Dan tidaklah bagian kami kecuali apa?
seakan di situ ada keterputusan makna. Maka itu yang menjadi cacat dalam hadisnya. Tapi selama ada ulama yang mu'taraf bihi, ulama-ulama yang memang sudah diberikan pemahaman yang kuat dengan silsilah sanad yang matang, yang kuat bersambung, maka hadis itu terbantahkan cacatnya. Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Bukhari. Perkataan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dijelaskan juga oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mensyarahkan hadis ini. Bahwasanya wa ma minna illa, bahwasanya pemahaman tentang sesungguhnya bukanlah dari kita kecuali titik-titik. Stop tuh maknanya. Maksudnya adalah walakin yazhabuhullahu bitawakkal. Allah menghilangkan tatoyu orang-orang beriman dengan tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya wa ma minna walakin yazhabuhullahu bitawakkul atau bitawakkal. Hada indi, berkata Al-Imam Al-Bukhari, itu pendapatku. Bagaimana meskipun ada cacat hadis, bukan berarti kita hanya satu mengambil pendapat ulama dan kita menolak pendapat-pendapat yang lainnya. Jangan hanya penalaran kita. Bahwasanya dalam menerangkan hadis, ada pendapat-pendapat ulama yang meluruskan. Imam Malik mengatakan ada lupa atau kesalahan dari pendengaran Abdullah bin Umar. Dan itu diambil oleh Imam Malik. Tapi kan tidak seperti itu dari pendapat-pendapat ulama yang lainnya. Bagaimana Al-Imam Ahmad mengatakan salah satu asya'i la aslalah. 3 perkara yang tidak memiliki dasar. Tafsir, al-malahim, al-maghazi. Allahu akbar. Habis waktu kita. Kemudian yang terakhir tadi masih banyak nih tapi saya ada slide-nya. Ini saya pernah saya sampaikan di beberapa seminar ketika kuliah di Brunei. Kemudian tadi yang pendapatnya pertanyaan tadi saya dengar dari Ustaz Mardiansyah, bahwasanya ikhwah di dalam memahami matan, dalam memahami hadis, dalam memahami konsep bid'ah, maka kita mesti tahu namanya dalil. Ada dalil yang dipahami secara nas, nasnya jelas. Tanpa ta'wil, sudah jelas. Misalnya hadis tentang misalnya Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Maka dimaksud dengan Rajab dengan Sya'ban adalah bulan haram sebelum Ramadan. Itu namanya nas. Jelas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Man kana hijratuhu fid dunya yusib wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka makna hijrah itu jelas. Yantaqilu min makan ila makanin akhar. Tapi ada kalanya memahami hadis dengan cara istidlal, pemahaman penalaran. Dan ini ranahnya ulama. Maka apakah kita membid'ahkan penalaran yang sudah diambil oleh para ulama? Maka saya pernah membuat satu slide tentang menilai konsep bid'ah. Apakah sesuatu hal yang tidak dilakukan Rasulullah otomatis bid'ah? Maka jawabannya tidak. Tidak semua yang tidak dilakukan Rasulullah menjadi bid'ah. Saya ulangi, tidak semua hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW menjadi bid'ah. Karena dalam ilmu syara ada pemahaman secara nas, ada pemahaman secara istidlal, secara nas, secara teks, secara istidlal, secara makna. Tadi bagaimana tentang bersalam-salaman? Dan apakah? Baik, waktu habis. 1 menit lagi. Satu lagi. Misalnya salam-salaman minta maaf, apakah boleh? Boleh. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim. Dalam surat Tahrim. Dalam surat Tahrim wa in ta'fu wa taghfiru wa in ta'fu wa taslahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim. Maka disebut juga dengan al-qawaidul kulliyah. Maka boleh bermaaf-maafan sebelum Ramadan tidak bid'ah. Waktu imsak tidak bid'ah. Baca tarawih Quran tidak bid'ah. Ziarah kubur tidak bid'ah. Mana dalilnya? Saya akan sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita cukupkan sudah waktu zuhur. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.